Ya, John, standby John. Enggak depan. Jangan kamu mundur agak sini dekat. Selamat sore, Stefani. Yang Anda saksikan saat ini adalah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beserta dengan keluarga, yakni istri dan anaknya, menyambut kedatangan dari anggota DPR, tepatnya Komisi 1, dan memang untuk kegiatan ini adalah kunjungan ke kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam rangka verifikasi faktual serta kesesuaian laporan kekayaan yang disampaikan dengan LHKPN ataupun laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara serta silaturahmi keluarga dan juga keseharian dari calon Panglima TNI Andika Perkasa yang memang kemarin sudah disetujui oleh DPR Komisi 1 untuk dicalonkan menjadi calon tunggal satu-satunya calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi. Dan yang Anda saksikan saat ini terdapat beberapa anggota DPR dari Komisi 1 dari berbagai perwakilan yang sudah datang, di mana tadi kami melihat ada atas nama Krisantus Kurniawan, yakni perwakilan dari fraksi PDIP yang menggunakan jas hitam. Kemudian untuk yang berbaju putih tadi kami melihat ada Ludwig Paulus, yaitu perwakilan fraksi Golkar. Adapun memang pihak dari calon Panglima TNI Jenderal Andika kemarin sudah melakukan fit and proper test untuk sebagai calon Panglima TNI, di mana untuk kekayaan yang sudah dilaporkan oleh Jenderal Andika Perkasa adalah senilai 179,9 miliar terhitung hingga dengan tanggal 20 Juni 2021. Dan memang kemarin pihak dari anggota Komisi 1 DPR sudah mengkonfirmasi melalui Bobi Adityo Rizaldi bahwasanya perwakilan yang akan datang dikarenakan pandemi COVID-19 hanya 2 orang dari setiap fraksi di Komisi 1. Dan dari fraksi Golkar nantinya juga akan datang Mutia Hafid yang memang kemarin juga turut hadir dalam uji kelayakan dan juga kepatutan untuk calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dan untuk Komisi 1 DPR ini sudah menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama adalah menyetujui Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, kemudian juga memberhentikan terhormat Marsikal Hadi Cahyanto yang sebentar lagi akan pensiun pada November ini. Kemudian dari rapat dengar pendapat umum kemarin memang sudah disampaikan visi misi dari Jenderal Andika Perkasa. Untuk visi misi sendiri ini adalah TNI adalah kita, di mana memang untuk Andika menginginkan bahwasanya masyarakat menilai TNI sebagai organisasi yang apa adanya dengan keterbatasan serta kelebihan. Dan terdapat 8 fokus implementasi dari visi misi tersebut yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa, yakni adalah penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian juga penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan juga udara. Kemudian juga Jenderal Andika kemarin juga sempat menyampaikan kepada DPR peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP dan juga OMSP, kemudian juga peningkatan operasional siber. Adapun Andika juga menyebutkan bahwasanya untuk sinergitas intelijen di wilayah-wilayah konflik juga akan ditingkatkan, kemudian juga koordinasi antara darat, laut, dan udara ini juga akan diperketat dan juga ditingkatkan penguatan integrasi penataan organisasi serta diplomasi militer. Adapun nantinya setelah menjalani bagian dari proper test ini, uji kelayakan dan juga kepatutan, nantinya pada hari Senin 8 Oktober direncanakan akan ada rapat paripurna DPR. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini memang terdapat beberapa anggota DPR yang sudah hadir dan kami ini masih mencari tahu terkait nama-nama siapa saja yang sudah hadir, namun dapat kami konfirmasi
Tadi yang sudah kami konfirmasi namanya adalah dari fraksi PDIP atas nama Krisantus Kurniawan beserta dengan Ludwig Paulus, yakni dari fraksi Golkar. Dan dapat kami informasikan sejumlah prestasi yang sudah diraih oleh Jenderal Andika, yakni adalah pengayaan kendaraan dinas TNI AD, kemudian juga pembelaan Serda Aprilio Manganang yang menderita hipospandia, dan memang ini Jenderal Andika sebagai salah satu orang yang berjasa terkait dengan perubahan jenis kelamin dari Serda Aprilio. Kemudian juga Jenderal Andika ini prestasi lainnya adalah telah menghapus tes keperawanan untuk masuk KOWAD bagi tentara wanita. Dan dapat kami sampaikan untuk riwayat pendidikan dari Jenderal Andika Perkasa ini adalah sudah menempuh pendidikan 3 gelar master di Universitas Amerika Serikat, diantaranya adalah di Norwich University, kemudian juga pada tahun 2003 di NWC, National Defense University, dan juga pada tahun 2005 lulus di George Washington University. Pada tahun 1990, Jenderal Andika juga sempat terlibat dalam operasi militer Timur Timur, kemudian juga pada tahun 2001 masuk ke dalam Departemen Pertahanan, dan pada tahun 2002 ini juga ikut dalam penangkapan Omar Faruk, yakni teroris jaringan Al-Qaeda, dan bertindak sebagai perwira pertama infanteri Kopassus selama 12 tahun. Dan pencapaian tertinggi dimulai pada tahun 2014, tepatnya pada 20 Oktober, di mana Jenderal Andika ini sebagai komandan pasukan pengamanan presiden ataupun Paspampres dengan pangkat Maijen. Kemudian pada tahun 2016 menjadi Panglima Militer Tanjung Pura. Pada tahun 2018 ini sebagai komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan juga Latihan Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dan pada tahun 2018 pada 22 November ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya nantinya setelah Jenderal Andika ini melewati serangkaian dari uji kelayakan dan juga kepatutan, ini nanti pihak dari Komisi 1 DPR akan melakukan rapat paripurna pada hari Senin 8 Oktober 2021, dan nantinya apabila sudah dinyatakan lolos akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Demikian, kembali ke studio, Stefani dan Fandi. Kediaman dari Jenderal Andika Perkasa di kawasan Jakarta Selatan untuk mengikuti konferensi pers pasca Komisi 1 DPR berkunjung ke rumah Jenderal Andika Perkasa. Tujuannya adalah untuk bersilaturahim ke rumah beliau. Kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual. Agar ketika besok dikirim oleh DPR, kami sudah berkunjung dan kita membuktikan betul bahwa Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu. Hanya itu saja. Tadi ngobrol-ngobrol seputar hobi kita, hobi olahraga, kebetulan rata-rata tadi hobi olahraga. Jadi kita bicara sekitar itu saja, nggak ada yang penting. Pak, ini bagian dari verifikasi dari hasil LHKPN juga berarti ya Pak ya? Kami tadi hanya berbicara tentang sekitar hobi saja. Kalau LHKPN biarlah diurusi oleh yang berkaitan dengan LHKPN. Dijamu apa aja tadi sama Ibu? Tadi ada nasi liwet. Kebetulan saya orang Solo, ngetes nasi liwetnya masuk. Pak, jadi besok sudah dipastikan paripurna ya Pak ya? Besok insya Allah jam 10 paripurna, dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR ada di paripurna besok. Ini verifikasi faktual kenapa di akhir Pak, setelah ada rapat kemarin Pak? Ya, agar pada saat rapat kita objektif. Nanti kalau kita sebelum rapat nanti kalian tanyakan, ini nanti jadi nggak objektif gitu. Jadi nggak ada temuan yang berarti gitu ya Pak? Nggak ada, kita hanya silaturahim. Pak Andika besok ke rapat paripurna didampingi sama Pak Hadi atau? Kalau mekanisme di DPR ya hanya Panglima yang akan diputuskan yang hadir.
Pak Andika mungkin untuk menjaga soliditas ini kan kemarin sempat ada Pak Kasal dan lain-lain itu. Untuk bagaimana menjaga TNI ini seperti yang Bapak kan senior lagi mungkin secara internal tapi itu seperti apa? Komunikasinya sudah sejauh mana, Pak? Belum komunikasi. Ya tapi untuk ke depan gitu Pak. Iya, harus kita, ya seperti saya hanya bisa mengatakan di Angkatan Darat kan kita juga harus kompak. Jadi pasti hal yang sama akan saya usahakan untuk saya lakukan di TNI. Sudah ada rencana belum Pak kapan? Udah kemarin. Mandika, tanggapan Pak di sini Pak? Ya, saya juga berterima kasih kepada pimpinan, kemudian perwakilan dari fraksi semua yang telah hadir. Saya juga apa adanya saja, bahkan tadi kalau ada yang kurang berkenan ya saya mohon maaf. Pak Haris, kan belakangan ada isu bahwa akan ada reshuffle. Salah satu nama yang katanya masuk adalah Pak Hadi Cahyanto. Tanggapannya gimana Pak dari Komisi 1? Itu biar Pak Presiden aja ya. Dari Komisi nggak ada tanggapan Pak? Apa yang mau ditanggapi belum ada reshuffle kok? Cocok nggak kira-kira Pak? Kita nggak bisa komentar itu. Pak Haris izin Pak, tadi total berapa dari Komisi 1 Pak yang datang? Berapa ya? 12, operasi 9. 12. Semua fraksi ada ya Pak ya? Setiap fraksi ada kecuali P3 ya. Sakit. Beliau sakit izin. Jadi besok paripurna udah pasti lancar ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih ya. Siap. Lihat kamera Pak, boleh Pak. Tahan Pak, tahan. Belum Pak. Jadi Bu. Oke. Nah, makasih. Oke. Selamat Pak. Udah boy. Turun. Habis lah gambarnya lagi on ini. Jangan kabur. Ini jangan tarik sini kan. Modal sama dia. Iya. Iya nih. Gimana John? Belum. Tak dulu sabar. Tak dulu. Maju. Wah, sama. Aduh, Mas. Buset deh. Mas, kepala, Mas. Ya, Bang. Mas, kepala, Pak. Yuk, kita belum. Bang.